Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukit Tampu Bolon ST, salah satu siswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 2023 jurusan Teknik Mesin LPTK Universitas Negeri Padang. Rot. Selesai. Beri salam pada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak bapak yang bapak banggakan. Mengingat para perjuangan pahlawan kita, silakan anak kami ke depan yang membawa dirjennya. Indonesia kebangsaan-Ku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Angga, Arga, Pantas, Christian, David, Desta, Fadil, Galang, Manuel, Joel, Kasia, Mama Ella, Mama Trido. Oke, terima kasih kehadirannya. Semuanya sehat-sehat, nak? Oke, alhamdulillah pada siang hari ini anak bapak masih sehat ya. Oke, selanjutnya saya kasih waktu untuk anak bapak, silakan dibaca bukunya, literasinya sekitar 5 menit ya. Oke, silakan Dani. Usaha adalah sebuah kondisi yang dapat memberikan kesempatan untuk seseorang, terutama pemilik bisnis, untuk mencapai tujuannya, Pak. Oke, terima kasih buat Dani, cukup bagus ya, sangat bagus ya menyampaikan materi kita sebelumnya tentang peluang usaha. Untuk selanjutnya Bapak juga ya menyampaikan ya untuk materi kita, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini memahami desain rencana produk ya, agar siswa dapat memahami rencana desain produk. Yang kedua, tujuannya peserta didik menerapkan desain rencana produk. Kemudian yang ketiga,
Peserta didik juga harus mampu menganalisis desain rencana produk. Kemudian yang keempat, peserta didik juga mampu mengevaluasi desain rencana produk. Itulah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, Ananda. Untuk itu, di mana sebelum pertemuan ini Bapak juga sudah mengulas, Bapak juga sudah menyampaikan pada anak Ananda untuk membaca-baca buku kita yang berhubungan materi kita tentang desain produk. Apakah Ananda sudah membacanya? Jadi mudah-mudahan Bapak juga akan bertanya kepada Ananda ya, yang berhubungan dengan desain produk. Tujuan utama desain produk yaitu untuk menggambar atau menjelaskan suatu produk melalui tren yang ada sehingga produk tersebut memiliki daya minat serta daya jual yang lebih tinggi daripada biasanya. Oke, hebat, bagus ya. Itulah tujuannya. Oke. Satu lagi juga Bapak tanya, apa itu apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan desain kemasan? Siapa kira-kira? Ya, Pak. Oke, silakan aku. Faktor pengamanan kemasan supaya tidak timbul kerusakan, faktor ekonomi, faktor pendistribusian, faktor kombinasi, faktor ekonomi, faktor estetika, faktor identitas dan faktor promosi. Oke, terima kasih buat anakku ya, bagus ya. Itulah yang berhubungan dengan desain produk. Untuk itu kita akan masuk ke materi inti kita. Bapak akan tayangkan di papan tulis PPT-nya, bisa anak lihat. Bapak akan jelaskan inti daripada materi kita. Nah, di dalam desain produk tentu kita harus paham, mengerti. Pengertian daripada desain produk itu mulai dikatakan bahwa produk adalah sebuah proses mulai dari membayangkan sebuah desain, menciptakan dan memperbaiki yang dapat menyelesaikan masalah dari penggunaannya secara spesifik. Kunci keberhasilan dari sebuah desain produk adalah mengerti secara menyeluruh terkait user karena menerapkan yang akan menggunakan produk tersebut. Itulah pengertian daripada desain produk. Selanjutnya, di dalam desain produk ada tujuan. Tujuannya ada 5 yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada utility, kegunaannya. Yang kedua, appearance, tampilan. Yang ketiga ada SEO, maintenance, kemudahan pemeliharaan. Kemudian yang keempat, low cost, berarti biaya rendah. Yang kelima, komunikasi atau yang kata itu komunikasi ya, itu yang perlu kita ketahui. Apa itu utility? Utility itu maksud dari untuk kegunaan dari produk itu sendiri, di mana produk yang akan Anda produksi untuk di kemudian digunakan harus aman, mudah, sehingga konsumen tidak akan mengalami kesulitan atau bahkan membahayakan mereka saat penggunaannya. Itulah namanya utility. Utility itu supaya mudah ya. Siapa nama? Lupa Bapak ini. Udah apa ya? Bagaimana? Sehat? Pak. Iya, jadi nggak ngantuk karena udah siang ya. Yang kedua, appearance, tampilan. Appearance mengarah pada tampilan produk itu sendiri, di mana tampilan produk harus dibuat unik, baik dan seindah mungkin sehingga dapat menarik konsumen untuk menggunakan ataupun membeli produk tersebut. Ya kan, Samuel? Artinya kita harus membuat tampilan produk kita itu supaya, contohnya kita nanti akan mendesain produk yang akan kita kerjakan di bengkel, di workshop ya. Jadi kamu harus mampu membuat daya tarik konsumen itu supaya yang kita hasilkan itu bisa diminati oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, easy to maintenance. Itu kalau easy itu berarti kemudahan perawatan. Apa yang kita produksi itu, apa yang kita buat itu harus mudah dia dirawat. Contoh, orang-orang yang mau ciptakan roda 2, roda kendaraan, mesin produksi, mesin price, harus dilihat, dijangkau, bisa enggak, bagaimana perawatannya. Jadi, apalagi kalau seperti kita lihat macam pembelian mobil ya, Pansa apa, kita melihat kan bagaimana perawatannya di lapangan itu. Bagaimana
perawatannya. Kita melihat di sana, konsumen melihat di sana. Oke, kemudian low cost. Low cost berkaitan dengan harga produk yang akan Anda buat, mana produk yang Anda rancang harus bisa dibuat dengan ongkos yang rendah agar berkompetisi dengan kompetitor. Kompetitor itu persaingan dengan antara orang pembuat. Ya. Ini karena produk yang terlampau tinggi dan tidak sesuai, dan harga pasar umumnya akan susah untuk memancing ketertarikan beberapa orang. Itu dia. Oke, kemudian selanjutnya yang kelima, communication. Komunikasi, Samuel kan? Nah, bagaimana kita dapat mengkomunikasikan produk kita itu agar di pasar tertarik? Itulah yang katakan komunikasi. Komunikasi maksudnya adalah suatu produk yang dibuat harus bisa mengkomunikasikan filosofi, ya, dan misi bisnis ataupun perancang kepada calon konsumen. Ingat, dalam hal ini usahakan membuat desain yang mudah untuk banyak kalangan atau boleh, ya, oleh target pasar. Target pasar kita bagaimana? Mengerti sehingga target pasar produkmu dapat tercapai dan tingkat penjualan produk kita tinggi, Samuel, begitu. Oke, selanjutnya yang perlu kita ketahui secara umum ada 4 tujuannya. Yang pertama, untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Yang kedua, menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, untuk membuat produk menjadi seekonomis mungkin. Kita membuat produk itu harus seekonomis mungkin. Iya, agar bagaimana konsumen juga tertarik. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan pangsa pasar dan mendapatkan segmen pasar baru untuk produk tersebut. Kita harus begitu. Oke, selanjutnya yang perlu kita ketahui anda, kita juga harus mampu fungsi desain produk untuk pengembangan bisnis. Apa saja itu? Menjadikan konsumen puas akan pelayanan. Oke, ya. Rael, nah ini karena akibat olahraga tadi jadi ngaku dia Rael. Kemudian yang kedua, faktor penentu sebuah kesuksesan produk. Bagaimana produk yang kamu hasilkan sukses, ya? Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, desain pada produk meningkat, kualitas produk perusahaan meningkat. Kemudian yang kelima, peningkatan dalam pengembangan bisnis. Itu dia. Itulah kita seorang pemasak. Oke, itu inti materi kita. Ada kira-kira pertanyaannya? Ada anda? Oke, apa yang dimaksud dengan desain produk? Iya, desain produk yang menarik dalam melakukan keputusan pembelian didasari karena konsumen menilai suatu produk dari desain dan menjadi salah satu faktor konsumen melakukan pembelian suatu produk. Itulah yang dinamakan desain produk. Kita harus mampu memampukan produk itu. Oke, kemudian itu apa yang kembali akan bertanya, ya. Jual, siapa yang kira-kira bisa? Coba. Oke, silakan aku. Buat desain yang menarik dan yang merupakan informasi yang penting. Gunakan bahan berkualitas tinggi, hentikan fungsionalitas, pilih warna yang bagus, buat produk itu ramah lingkungan, sesuaikan dengan target pasar, lalu berikan fitur tambahan pada produk tersebut. Oke, terima kasih buat anda, ya. Begitu. Untuk selanjutnya, Bapak akan sampaikan format penilaian kita untuk diskusi kelompok, ya. Sebelum kita Bapak bagikan kelompoknya, untuk penilaian diskusi kelompok kita yang pertama menyelesaikan tugas kelompok dengan baik, ya. Yang kedua, kerjasama kelompok, komunikasi antara kelompok. Kemudian yang ketiga, hasil tugas dari para kelompok Anda. Yang keempat, pembagian job antara kelompok teman-temannya. Yang kelima, sistematis pelaksanaannya. Kemudian nanti selanjutnya persentase, berani menyampaikan pendapat.
berani menjawab pertanyaan, bagaimana ketelitiannya, jiwa kepemimpinannya, bermain peran. Itulah penilaian kita untuk hari ini. Jadi untuk itu Ananda silakan bentuk kelompoknya biar saya berikan lengkap ininya. Silakan bentuk kelompoknya aku. Ini kan apa gitu kan? Ya, Di penelitiannya ya. itu lah baru siapa itu kan? Oke. Ada nih. Oke, sambil dikerjakan didiskusikan sambil saya tampilkan videonya apa produk yang akan Ananda kerjakan. Ya, untuk empat mejanya sedangkan untuk per satu mejanya itu sekitaran 200 ribuan ya, hanya 200 ribuan kita membuat 4 meja karena disesuaikan dengan bahan yang kita gunakan ya, sehingga menggunakan triplex. Bila menggunakan satu saja maka wajib yang harus kita buat ya. Oke, jadi langsung saja pertama atau besi bagaimana ya ini dengan dari besi atau Silakan ya, besi ulonya boleh bebas ya, mau berapa? Tiga, berapa ya? 10 cm. Nah, ini adalah perangkatnya ya, lumayan panjang ya, jadi 100 cm. Nah, Oh ya. sekarang Ini ini kan biayanya apa kita maksudnya saja. Nah, di sini panjang bersyukur ya, untuk panjang bersyukur 100.000. Oke, udah siap? Udah siap, silakan tampil kelompok satu ya. Satu. Ini kami mempresentasikan hasil pembuatan dari kami. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan dikit gambar kami. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Prabowo Tareno. Saya Christian Borneo. Saya Sofian. Israel. Kami dari kelompok 1. Baiklah teman-teman, di sini ada gambar sketsa yang sudah kami buat untuk pembuatan meja ini. Adapun gambarnya bisa ditengok. Oke, silakan. Nah, silakan dipresentasikan. Sini saya akan menjelaskan anggaran biaya yang akan diperlukan atau dibutuhkan dalam pembuatan meja mini ini. Jadi, adapun anggaran biaya tersebut yaitu seperti panjang besi hollow 3 cm kali 3 yang dijual di pajaran sama dengan di pasaran sekitar 600 cm atau 6 meter. Yang kedua, besi yang dibutuhkan yaitu 600 cm atau 6 meter sebanyak 1 batang, yang dimana harga per batangnya yaitu 100.000, total biaya 100.000. Jadi karena kami menggunakannya 1 batang, sini kami menghabiskan biaya 100.000. Kemudian ukuran granit. Oh ya teman-teman, di sini memerlukan granit. Jadi ukuran granit yang dibutuhkan yaitu 60 cm kali 60 cm. Harga per granit satu yaitu 160. Satu kotak. Iya, satu kotak. Satu kotak berisi 4 lembar. Jadi dalam satu kotak itu ada 4 lembar granit. Namun hanya dibutuhkan 1 lembar saja dengan harga Rp40.000. Ukurannya yaitu 60 cm yang tadi saya jelaskan. Jadi anggaran biaya yang akan dikeluarkan yaitu besi hollow sekitar 100.000 1 batang, kemudian biaya granit sekitar 40.000, jumlahnya yaitu 140.000. Baiklah teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan dari sekian penjelasan saya. Apa ada dari teman-teman yang ingin bertanya dari penjabaran saya ini? Apakah dari meja mini itu bisa bertahan dengan
satu batang besi holo itu? Terima kasih Fadil atas pertanyaannya. Ya, meja mini ini bakalan kami bikin dengan sangat kuat, dengan kualitas yang tinggi, dan pengelasannya juga cukup bagus. Apakah sudah jelas Fadil dengan jawabannya? Jelas. Sekian dari kami ucapkan Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin membacakan hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 2, yaitu Dani, Desta, Rizky, Bantas. Kami akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu tentang membuat meja mini. Adapun anggaran biaya yang diperlukan dalam membuat meja mini ini, yaitu panjang besi holo 3 cm x 3 cm yang dijual di pasaran 600 cm. 2 besi yang dibutuhkan 600 cm atau 600 per batang. 3. Harga barang senilai 100.000. Jadi total biaya 100.000. Dan ada pula ukuran granit 60 cm kali 60 cm. Harga granit ini yaitu 160.000 per kotak. Satu kotak berisi 4 buah. Hanya butuh 1 lembar dengan harga 40.000 ukuran 60 cm. Jadi semua totalnya biaya besi holo 100.000 ditambah biaya granit 40.000 jumlah 140.000. Di sini kami membuat meja mini cuma membutuhkan biaya 140.000. Kami bisa menjualnya lebih dari 140.000. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya. Para Sofian, berapakah besi holo yang dibutuhkan dalam pembuatan meja mini kalian? Terima kasih kepada Sofian yang telah memberikan pertanyaan. Membuat meja mini ini cuma 1 batang, yang panjangnya 6 meter. Apakah tidak ada yang bertanya lagi? Ya. Kalau tidak, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus ya. Cuma di kelompok 3 tadi itu 6 meter itu sama dengan 600 cm. Itu dia. Bacakan. Itu nama satuannya. Oke, silakan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri kami akan menjelaskan anggaran biaya yang kami butuhkan saat membuat meja mini. Yang kami butuhkan dalam pembuatan meja mini besi holo sepanjang 600 cm. Besi yang dibutuhkan 600 cm per 600 cm ini kami per batang. Harga per batangnya 100.000. Jadi ini teman-teman ya. Dan kami juga membutuhkan granit yang harga satu kotaknya itu 160.000. Tapi granit yang dibutuhkan saat membuat meja mini ini hanya 1 buah. 1 buah berharga 40.000. Jadi semua biaya yang kami butuhkan dalam membuat meja mini ini hanya mengeluarkan
biaya sebesar 140.000. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya nak? Tuh, Saya silakan. baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah dengan biaya 140.000 dengan pembuatan meja mini dapat membuat kenyamanan bagi konsumen? Ya, silakan dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari teman dari kelompok 1 namanya Rael. Saya akan menjawab dengan harga 140.000 itu apa bisa menjamin konsumen dengan seharga itu? Ya, kami bisa menjamin konsumen dengan seharga itu dan kami bisa menjanjikan menyamankan konsumen dengan meja mini itu bisa kuat dan terjamin dengan pengelasannya bisa terjamin dengan teman kita yang bisa ngelas. Sekian jawaban dari saya. Apakah Rael sudah mengerti? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari kelompok 4. Jawabannya pas. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak kami, anak-anak, kalau saya melihat ya presentasinya cukup bagus. Presentasi kita hari ini untuk yang akan kita kerjakan untuk di workshop hasil gambar yang sudah kami buat itu akan kita kerjakan. Oke, untuk itu dari anak kami siapa kira-kira yang bisa membuat kesimpulan daripada kerja kelompok kita? Baik, Pak. Oke, silakan aku. Baiklah, kesimpulan dari kegiatan atau kerja kelompok kita ini, untuk membuat desain kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kemudian merancang apakah desainan yang kita bikin membuat atau membuat minat orang tertarik, serta berdiskusi dengan biaya atau anggaran yang akan kita buat. Kemudian pas pembuatannya nanti, semoga dari hasil desain sekarang itu dapat membuatkan atau menciptakan kerajinan-kerajinan yang lebih bernilai lagi daripada biasanya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih buat Rael. Kesimpulannya, aku saya coba kesimpulan dari kegiatan kita kerja semangat. Itu ya. Oke, untuk itu kembali ke tempatnya masing-masing. Bapak akan mengadakan evaluasi kegiatan kita. Oke, semangat mengerjakannya aku. Minggu depan akan saya bagikan kembali hasilnya nilai kamu ya. Mudah-mudahan semuanya nilainya bagus. Oke, itulah hasil evaluasi kita. Untuk itu, untuk selanjutnya Bapak minta kepada Ananda apa kira-kira kesimpulan daripada kegiatan kita hari ini. Silakan. Oke, silakan aku. Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang pengertian desain produk dan tujuan desain produk. Oke, itulah kesimpulan daripada kegiatan kita hari ini. Yang mana itu yang akan kita kerjakan untuk praktek nanti di workshop yang membuat meja ini. Tingginya 60 kali 60, tingginya 50. Anda sudah membuat harganya. Mudah-mudahan itu akan kita realisasikan minggu depan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk Ananda-Ananda nantinya di masa yang akan datang bisa dapat Ananda gunakan. Oke, sekian dan terima kasih untuk Ananda. SMK. SMK. Terima kasih untuk Ananda. Oke, silakan disiapkan. Siap, gerak. Belum kita pulang, maka kita berdoa menurut ajaran dan percaya masing-masing. Mulai. Berat selesai. Reza lambat apa, guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Untuk kali ini saya persilakan untuk Nanda, silakan. Yeah.